Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Maulana Rahmat Yansyah, Christine Zaluhu, Prisya Agustin, dan Cecep Hidayat. Enjoy the video. Pola kemitraan usaha kecil. Pola kemitraan usaha kecil adalah jalinan kerjasama atau usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar yang sama-sama saling menguntungkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang alasan terjadinya kemitraan usaha. Yang pertama, meningkatkan profit atau sales pihak yang bermitra. Yang kedua, meningkatkan pengembangan produk. Yang ketiga, memperbaiki proses produksi. Yang keempat, memperbaiki kualitas. Yang kelima, meningkatkan akses terhadap teknologi. Setelah itu, analisis kinerja kemitraan usaha. Yang pertama, kurang transparansi dalam pelaksanaan Kompres 16. Yang kedua, realisasi gelar kemitraan belum memuaskan. Yang ketiga, kemitraan tidak berkembang baik. Yang keempat, waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan. Sudut pandang sistem, di sini ada 3 cara di sudut pandang sistem, yaitu pertama vertikal backward BKG, yaitu sistem kemitraan yang di dalamnya usaha besar bergerak dalam bidang produksi barang akhir dan usaha kecilnya sebagai pemasok komponen kepada usaha besar. Kemudian ada vertikal forward BKG, itu usaha senternya atau usaha besar menghasilkan bahan baku dan memasok untuk diproses oleh usaha kecil. Kemudian yang terakhir horizontal IKG, yaitu usaha besar sebagai trader atau eksporter. Usaha kecil menghasilkan produk yang akan dipasok ke trade. Adapun pola kemitraan. Pola kemitraan ada 10, yaitu yang pertama kerjasama antara hulu hilir backward linkage. Yang kedua, kerjasama antar hulu hilir forward linkage. Yang ketiga, kerjasama dalam pemilik usaha. Selanjutnya, kerjasama dalam bentuk bapak dan anak angkat. Selanjutnya, kerjasama antar bapak angkat sebagai pemodal Ventura, pola inti plasma, subkontrak, pola dagang umum, waralaba, dan keagenan. Di dalam perekonomian, bisnis mempunyai karakter sebagai berikut. Lembaga atau organisasi sosial atau ekonomi berhubungan dengan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia, mencari laba, menentukan harga yang sesuai, dan kemungkinan mendapat kerugian. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang besarnya tetap tidak terpengaruh oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. Biaya tidak tetap atau variable cost, biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya output yang dihasilkan. Payback period sangat penting untuk menghitung jangka waktu pengembalian modal. Semakin cepat payback periodnya, semakin baik bisnis tersebut. Payback period adalah periode waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Untuk menghitung waktu pengembalian investasi tersebut digunakan rumus payback period sama dengan nilai investasi per kas masuk bersih dibagi 1 tahun. Penyusunan proposal atau rencana usaha kecil. Perencanaan usaha adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu tujuan usaha kita untuk apa yang ingin kita capai untuk membuat suatu usaha. Nah, di dalam perencanaan usaha umumnya berbentuk dokumen tertulis yang berisi informasi detail terkait usaha-usaha apa yang akan kita jalankan. Jadi di dalam menjalankan usaha pasti ada surat tertulisnya
mengenai usaha-usaha apa yang akan kita jalankan nantinya. Nah, di situ juga terdapat visi misi, kemudian tujuan usaha seperti apa, kemudian strateginya. Nah, di situ juga kita harus mencantumin kelemahan dan kelebihan usaha kita. Kemudian segmentasi, misalnya segmentasi pasarnya seperti apa dan sebagainya. Nah, jika Anda ingin menyusunnya dengan tepat dan ideal, juga jadi poin plus dalam mendapatkan investor yang potensial. Adapun manfaat dan tujuan perencanaan. Yang pertama, manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan itu ada 3, yaitu sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang kedua, perencanaan yang disusun dengan cermat dapat dipilih dan ditetapkan kegiatan yang diperlukan maupun tidak diperlukan. Yang ketiga, kegiatan dapat dilakukan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Di dalam tujuan perencanaan ada 5, yaitu pengawasan. Yang kedua, mendapatkan kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, memadukan beberapa sub kegiatan. Yang keempat, mendeteksi hambatan, kesulitan yang akan ditemui. Dan yang kelima, mengarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan. Macam-macam perencanaan menurut Marwan Asri dan John Suprihanto. Menurutnya perencanaan dapat dipecah menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu menurut jangka waktunya, ada jangka panjang dan jangka pendek. Menurut ruang lingkupnya yaitu ada perencanaan fisik, fungsional, dan menyeluruh. Cara menyusun proposal usaha atau perencanaan usaha kecil. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, profil perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, produk perusahaan. Yang kelima, target pasar. Yang keenam, promosi dan pemasaran. Yang ketujuh, keuangan. Yang kedelapan, penutup. Terima kasih. Thanks for watching and enjoy our video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.